Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Gunawan, NIM 2281130060. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pendidikan agama Islam mata pelajaran akidah akhlak. Adapun materi yang akan saya uraikan atau saya jelaskan secara singkat adalah tentang Asmaul Husna. Dalam materi akidah akhlak terkait dengan Asmaul Husna ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada peserta didik kita. Jadi hal-hal yang perlu kami jelaskan secara singkat adalah pertama, pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri, kemudian kapan kita menggunakan Asmaul Husna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang baik. Maka dari materi ini, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Yang dimaksud adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ada 99 nama. Maka dalam materi ini yang akan kami ambil adalah dua nama Asmaul Husna, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baiklah, yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah Maha Pengasih. Kemudian yang kedua, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Jadi dalam kaitannya dengan materi pembelajaran terkait dengan Asmaul Husna ini adalah sangat penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi diharapkan ketika materi ini diuraikan, peserta didik bisa memahami, kemudian menggunakan atau menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, agar materi ini benar-benar bisa dipahami dan benar-benar dicerna oleh setiap peserta didik. Itu yang pertama, yakni pengertian daripada Asmaul Husna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana artinya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, kapan Asmaul Husna ini digunakan? Tentu Asmaul Husna ini digunakan pertama ketika saat kita memanjatkan doa. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami makna daripada Asmaul Husna tersebut. Karena ketika kita berdoa dengan mengucapkan atau mengawali dengan Asmaul Husna, baik itu Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau yang lainnya, insya Allah doa-doa kita akan mudah terkabulkan. Jadi penggunaan yang pertama dari Asmaul Husna ini adalah ketika kita berdoa. Dan ini sangat penting untuk disampaikan kepada setiap peserta didik supaya mereka benar-benar memahami ketika mereka memanjatkan doa, baik itu doa untuk dirinya sendiri atau kedua orang tuanya, hendaklah mengawalinya dengan mengucapkan kalimat Asmaul Husna, baik itu Ar-Rahman, Ar-Rahim ataupun yang lainnya. Itu penggunaan yang pertama dipakai ketika berdoa. Yang kedua, penggunaan Asmaul Husna ini adalah untuk pemberian nama. Misalnya kita mengambil Asmaul Husna berupa Ar-Rahman, maka ketika kita menggunakannya di dalam nama harus ditambah dengan Abdul, karena tidak boleh menggunakan nama langsung memakai Asmaul Husna.
Jadi kalau ditambah dengan Abdun, kita mengambil Ar-Rahman menjadi Abdurrahman. Jadi bisa ditambah dengan Abdun. Atau misalnya dari Asmaul Husna yang lain, misalnya ada Aziz, bisa menjadi Abdul Aziz. Itu untuk penggunaan nama bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan bisa ditambah dengan Nur, misalnya Nur Azizah, seperti itu. Jadi penggunaannya adalah untuk menggunakan nama yang baik. Jadi inilah waktu penggunaan kita dalam Asmaul Husna. Pertama dipakai untuk berdoa, dan yang kedua digunakan untuk pemberian nama. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan dalam tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital terkait dengan mata pelajaran akidah akhlak, berupa judul atau materinya Asmaul Husna. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin penjelasannya kurang pas, jadi mohon bimbingannya agar mata kuliah ini benar-benar bisa menambah wawasan dan keilmuan bagi kami selaku mahasiswa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.